dikirim ke satu tempat. Kita harus dibawa ke satu tempat, jangan dibayangkan orang lain. Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang, dan saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan berbangga Anda tidak jadi kemanten saat itu. Anda akan dibawa ke alam barzah, Anda akan dikirim ke kubur. Sadarlah saat itu Anda di atas kepala manusia, dan hanya Anda mendengar suara yang indah jika Anda ahli iman. Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketahuilah, jika ahli iman yang dibawa di atas kepala manusia mendengar la ilaha illallah, terhibur hatinya dan alangkah bahagianya. Akan tetapi jika dia bukan ahli iman, dia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di hatiku. Dia akan dikirim ke alam barzah. Anda, kami akan dikirim ke kubur, dan kita pun dibawa oleh orang-orang. Sadarlah. Dan setelah kita sampai di kubur, orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita liang lahat. Di situ telah digalikan oleh orang-orang buat kita. Dan tidak lama kemudian orang ada yang memeluk kita, ada yang merangkul kita, dan itu ternyata rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dibawa, dimasukkan ke kubur dengan pelan, dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan, mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan, mana rumah megah yang kita bangga-banggakan itu. Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik Anda lagi. Anda tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan Anda bawa justru yang pernah Anda berikan di saat Anda hidup, bukan yang Anda simpan. Anda akan masuk liang lahat. Sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat, dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa dihinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata harus ditarik kainnya dan ditempelkan ke bumi, tanah asal kita, ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan setelah kita 3 kali bukan taburan, tapi akan ditumpahkan air tanah di atas kepala kita, ditumpahkan tanah dan ditumpahkan tanah, sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang yang melangkah semakin lama semakin jauh, dan ternyata hanya tinggal beberapa orang. Itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita. Dan mereka pun ternyata tidak mau bertahan lebih dari setengah jam. Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki, dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah, saat inilah kita memetik amal perbuatan kita di dunia. Saat inilah kita akan merasakan apa yang pernah kita tanam waktu kita hidup di dunia. Anda ahli salat, Anda ahli ibadah, ketahuilah sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir, ternyata Anda banyak yang menziarahi Anda, banyak yang datang. Ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah solat malammu dulu. Ada lagi yang datang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab, Waalaikumsalam, siapa engkau? Dia menjawab bahwasanya aku adalah kemaksiatan yang pernah engkau tinggal. Aku adalah bektimu kepada orang tuamu. Aku amal-amal soleh ternyata pada berdatangan. Amal-amal soleh berdatangan menemani Anda.
bersama Anda saat itu. Dan ketahuilah, Anda tidak akan gentar dan tidak akan takut di saat berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat Munkar dan Nakir. Anda tidak takut lagi saat itu karena Anda ditemani amal-amal baik. Maka di saat malaikat Munkar Nakir datang, Anda pun tidak bergetar, Anda pun tidak gentar, Anda tidak takut. Dan saat itu malaikat pun menampilkan sesuatu yang indah. Karena apa? Melihat orang ini ditemani oleh hal-hal yang baik, sehingga ia pun mengucapkan salam dengan syahdu, mengucapkan salam dengan penuh keindahan, lalu berkata, Man Rabbuk wa man nabiyuk, dan begitu seterusnya. Kami akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Karena di hati Anda ada iman, hati Anda ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, di hati Anda ada cinta kepada ulama-ulama Allah. Maka sesungguhnya saat itu lidah Anda akan mengucap begitu mudah. Anda akan menjawab dan menjawab dan menjawab. Dan setelah selesai pertanyaan ini, dan inilah akhir daripada ujian kita dari alam dunia menuju alam barzah. Di alam barzah, alam barzah adalah alam perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat nanti. Maka ini adalah alam akhir ujian, dan setelah itu kalau lulus mendapatkan surga, kalau tidak lulus dia mendapatkan siksa. Setelah malaikat bertanya dan lulus, Anda ditanya, dipanggil malaikat rahmat, malaikat pemberi nikmat. Wahai malaikat pemberi nikmat, ini adalah hamba yang soleh, bawalah ini ke surga dan beri nikmat sampai dibangkitkan nanti. Akan tapi sadarlah, di samping sana, di kubur yang satu sana, ada di samping kita ada kubur, di samping Anda ada kubur. Dan di saat orang ini dikubur dan ditinggal oleh keluarganya, ternyata saat itu telah berdatangan sesuatu yang sangat mengerikan, dengan suara yang sangat menyeramkan. Seseram-seram suara di dunia tidak pernah didengar seperti saat ini. Suara yang sangat mengerikan dan menyeramkan, ketahuilah. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Suaramu sungguh mengerikan. Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah engkau lakukan dulu. Suara lebih seram lagi, lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah tali persaudaraan yang pernah engkau putus dulu. Siapa engkau? Aku adalah salat yang pernah engkau tinggal. Siapa engkau? Aku adalah durhakaku kepada suamiku. Siapa engkau? Aku adalah tempelengan kepada istrimu. Siapa engkau? Aku adalah dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang ahli maksiat sungguh saat itu ditemani oleh amal-amal jeleknya, dan saat itu sudah takut dan takut dan takut sebelum kedatangan malaikat Munkar Nakir. Semoga Allah menjaga kita dari didatangi oleh amal-amal jelek. Akan tapi kita semua punya amal jelek. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai ini semua hadir di saat itu, ya Allah. Ya Allah. Kemudian malaikat Munkar Nakir datang. Bagaimana ya kalau ini kita? Malaikat Munkar Nakir datang dan bertanya. Rupanya orang yang sudah ketakutan ini melihat malaikat semakin takut, sehingga ditanya tidak bisa berucap sepatah kata pun, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dan saat itu malaikat memukul, menyiksanya. Dan ketahuilah, pukulan malaikat ini seperti yang disebutkan dalam satu hadis, jika dipukulkan ke dunia, maka dunia ini akan hancur dan isinya. Dipukulkan kepada kita kalau kita ahli maksiat, dipukulkan kepada siapapun yang ahli maksiat. Dan saat itu setelah selesai diuji dan ditanya, maka malaikat ini berkata kepada malaikat penyiksa, wahai malaikat pemberi siksa, ini hamba Allah yang bermaksiat, siksalah dia hingga nanti dibangkitkan. Ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Kenapa Rasulullah pernah memerintahkan, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, sering banyaklah menyebut kematian, agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mati, lalu mempersiapkan kematian ini. Al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayyun nasi akyas, orang apa yang paling cerdas ya Rasulullah? Dijawab, aktsaruhum lil mauti dzikra,
yang paling sering menyebut kematian, yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, yang paling banyak untuk mempersiapkan setelah kematian itu adalah orang-orang cerdas. Dan ketahuilah, siapapun yang selalu ingat kematian itu akan semakin indah tingkah lakunya. Jangan dianggap kalau ingat kematian orang ini akan cemberut. Jangan dianggap kalau orang kematian dia akan selalu muram. Tidak. Orang yang selalu keingat kematian akan semakin indah di dalam berinteraksi dengan sesama. Dia tahu bahasanya senyum kepada istri itu pahala, maka dia akan sering senyum. Dia tahu bahasanya menghargai suami adalah pahala, maka dia akan menghargai suami. Dia ngerti bahasanya tegur sapa, sopan santun, saling kasih dan cinta kepada tetangga itu menghadirkan pahala, maka dia akan bersopan santun dan bersaling kasih. Maka orang yang sering mengingat kematian itu akan menjadikan dia semakin baik di dalam kehidupan ini. Kalau ternyata ada orang mulutnya tajam, tangannya suka mukul orang, yakinlah bahwa dia lupa bahasanya dia akan mati, atau ingat mati tapi tidak sadar bahasanya itu semua akan dituntut setelah kematian. Maka mari kita mengingat kematian agar hidup kita semakin indah di dunia ini. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita petik buahnya di akhirat. Udhkuru aktiru min dzikri hadimil ladzat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bahasanya, perbanyaklah engkau menyebut kematian. Bahkan banyak sekali Rasulullah memerintahkan satu amalan tujuannya agar mengingat kematian, termasuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan orang-orang yang mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut orang yang telah mendahului kita dalam iman, mengingatkan kita kepada kematian. Membaca manaqibnya orang-orang saleh itu juga mengantarkan kita agar ingat kematian. Bisakah kita menyusul kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bisakah kita bisa menyusul Syekh Imam Al-Haddad? Bisakah kita menyusul Sayyidina Al-Baqi Al-Muqaddam dan seterusnya? Ingatlah kematian. Bahkan sampai di saat hendak tidur Rasulullah selalu mengingatkan, hendak tidur ingatlah mati, hendak tidur ingatlah mati. Sehingga disunnahkan kalau orang hendak tidur menghadap ke kiblat sebisa mungkin, lalu meletakkan pipinya di atas telapak kanannya sebisa mungkin. Kalau tidak dibalik, yang penting menghadap kiblat. Dan saat itu jangan lupa untuk membaca zikir, membaca subhanallah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca doa-doa yang lainnya hingga mata ini tertutup, tertidur dalam keadaan berzikir. Ketahuilah orang yang tertidur dalam keadaan berzikir, jika ia dibangunkan kembali oleh Allah sepanjang ia tidur, ia mendapatkan nilai pahala. Dan di saat tidak dibangunkan kembali, jika tidak dibangunkan kembali oleh Allah, maka ketahuilah saat itu dia mati dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Maka dari itu, ayo kalau hendak tidur persiapkan untuk mati, karena kita tidak tahu bisa bangun kembali atau tidak kita di saat kita tidur. Apakah bakal dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak? Sungguh orang tidur seperti orang mati. Digunjing orang, tidak tahu barangnya, diambil tidak tahu, dan seterusnya. Dia adalah seperti kematian. Maka dari itu kalau hendak tidur persiapkan untuk mati. Jangan sampai kita lelap dalam tidur di saat kita lagi asik mendengar satu lagu, katanya lagu pengantar tidur. Apakah tidak takut jika anak kita lagi mendengar satu lagu pengantar tidur, tak taunya anak kita tidak bangun lagi? Kita tidak tahu ternyata yang didengar adalah hal yang semacam itu. Mau kemana dia nanti? Mau tidur bermaksiat, mau tidur gunjing orang, mau tidur memutus tali persaudaraan. Apakah dia yakin bahasanya besok pagi akan bangun?